Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Ibu Indro. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 10A akan memperagakan sebuah teks negosiasi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama aku Abizar Azriel Gifarin Nugroho selaku negosiator. Nama saya Muhammad Al-Fatir, selaku penjual rumah. Nama saya Nadifah Nurakila sebagai pembeli. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan teks negosiasi dengan judul Negosiasi Rumah Impian di Jawa Barat dengan tiga tokoh utama, yaitu saya sebagai negosiator ulung yang merupakan agen properti berpengalaman, lalu ada Akila selaku calon pembeli yang mencari rumah untuk keluarganya, dan juga ada Pak Fatir selaku penjual rumah yang ingin menjual dengan harga terbaik. Oke, untuk awalannya, karena Jakarta sekarang sudah banyak lahan yang dipergunakan untuk fasilitas kantor dan lain sebagainya, maka dari itu beberapa warga Jakarta memilih untuk bermigrasi ke daerah sekitar ya, dan paling banyak itu di Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawa latar di Depok, dan salah satu kota di Jawa Barat. Selamat menyaksikan Ibu Ningrum. Baik, terima kasih sudah hadir Ibu Akila dan Bapak Fatir. Hari ini kita akan mencoba mencapai sebuah kesepakatan mengenai rumah yang diminati oleh Ibu Akila. Saya paham betul bahwa rumah ini sangat potensial dan Pak Fatir pun tentu ingin mendapatkan harga yang terbaik. Namun, kita juga harus mempertimbangkan anggaran pembeli dan juga kebutuhan si penjual. Nah, maka dari itu, mari kita diskusikan dengan secara terbuka dan mencari solusi terbaik. Terima kasih banyak Pak Abi. Saya sangat tertarik dengan rumah Pak Fatir karena lokasinya sangat strategis, dekat dengan sekolah anak saya dan kantor suami saya. Namun, saya cukup khawatir dengan harganya yang mencapai 1,3 miliar itu. Itu sangat di luar anggaran saya sih Pak. Baik, saya paham Bu Akila, tapi saya harus tekankan bahwa rumah ini memiliki banyak keunggulan. Luas tanahnya 200 meter persegi, bangunan 150 meter persegi. Ada taman yang luas dan garasi untuk dua mobil. Selain itu, lingkungan sekitar sedang berkembang, sehingga nilai investasi ke depannya akan sangat tinggi. Oke, poin yang bagus Pak Fatir. Namun kita juga harus pikir nih, dan harus melihat dari sisi pembeli. Ibu Kila, kira-kira berapa anggaran maksimal yang bisa Ibu tawarkan? Saya sih berharapnya bisa dapat rumah ini di angka 1,1 miliar Pak. Wah, itu cukup jauh dari harga yang saya tetapkan. Rumah-rumah di sekitar sini saja ada yang sudah mencapai 1,4 miliar. Saya justru menawarkan harga yang cukup kompetitif. Baik, mari kita mencari sebuah jalan tengah agar Pak Herman dan Ibu Akila bisa mendapat keuntungan yang baik laginya. Apakah ada sebuah fleksibilitas Pak Fatir jika Bu Akila bisa memberikan DP yang lebih besar atau metode pembayarannya yang lebih cepat? Kalau DP mungkin bisa 50%, saya bisa pertimbangkan menurunkan harga menjadi 1,25 miliar. Itu masih terlalu tinggi, Pak, menurut saya. Gimana kalau misalnya 1,15 miliar dengan DP 50% dan saya ambil tanpa perabotan yang ada? Perabotan memang bisa dipindahkan, tapi harga tanah dan bangunan tetap tinggi. Saya bisa memberikan harga 1,2 miliar, tetapi saya menanggung biaya balik nama. Oke, biaya balik nama ya. Itu penawaran yang cukup menarik sih. Kalau Ibu Akila, biaya balik nama bisa menghemat tuh sekitar kalau nggak salah 30 juta. Saya mengerti, tapi anggaran saya benar-benar hanya sampai 1,15 miliar. Jika saya membayar tunai penuh dalam 1 minggu, apakah ada kemungkinan untuk menurunkan harga jadi lebih jauh? Bayar tunai memang menarik, tapi saya tetap butuh minimal 1,2 miliar agar tidak rugi, Bu Akila. Oke, so mari kita coba mencari solusi lain. Pak Fatir, bagaimana kalau misalnya Ibu Akila tetap di angka 1,15 miliar atau sekitar 1,15 miliar, tapi dengan tambahan sistem pembayaran bertahap selama 3 bulan agar Pak Fatir nih bisa tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Pembayaran bertahap 3 bulan. Eh, itu mungkin bisa saya pertimbangkan, tapi saya ingin ada jaminan pembayaran yang jelas, Pak Abizar. Saya bisa memberikan jaminan dalam bentuk perjanjian tertulis, bahkan bisa saya tambahkan uang 50 juta sebagai tanda jadi. Menarik sih, tapi saya tetap ingin harga yang lebih tinggi, Bu Akila.
Oke, mari kita lihat dalam perspektif atau POV dalam jangka panjang. Pak Fatir, jika rumah ini kita terjual sekarang, lalu Anda mungkin harus menunggu lebih lama lagi untuk bisa mendapatkan pembeli lain. Dan harga properti bisa saja stagnan. Dengan Ibu Akila, kita sudah memiliki pembeli yang siap untuk berkomitmen ke depannya nih. Itu benar, Pak Abi. Tapi saya juga harus memperhitungkan investasi saya selama ini. Rumah ini sudah saya renovasi sekian besar, sekian banyaknya dan cukup besar. Oke, saya paham. Tapi bagaimana jika kita menyesuaikan sedikit lagi? Ibu Akila bisa membayar 1,16 miliar, tapi Pak Fakir bisa tetap menanggung biaya balik nama serta memberikan perawatan terakhir nih, seperti pembersihan rumah, sekaligus pembersihan taman sebelum serah terima. Oke sih, 1,6 miliar, sorry, 1,16 miliar. Berarti jika pembayaran bertahap 3 bulan dengan 50 juta tanda jadi, saya bisa menerima itu. Tetapi, saya ingin ada perjanjian hukum yang jelas. Saya setuju, saya bisa segera menandatangani perjanjian resmi dengan notaris. Oke, luar biasa. Saya akan segera mengatur proses dokumen dari dan perjanjian hukum yang kalian butuhkan. Terima kasih untuk Pak Fatir dan Ibu Akila atas kesempatannya dan sudah menyewa jasa saya sebagai negosiator pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga Bapak Bizar. Terima kasih juga Bapak Bizar dan Ibu Wakila. Oke, Winning Room, terima kasih banyak sudah menyaksikan video kami kali ini. Kami sangat yakin dan kami sangat menyadari kalau misalnya video kami ini banyak kekurangannya, namun kami harap video ini bisa menjadi pembelajaran bagi diri kami atau teman-teman lainnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.